Apa yang perlu kamu ketahui tentang dia malam ini? Hai, selamat datang di channel saya, The Starship Tarot. Saya Mia. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kamu. Dan kehidupan kamu juga selalu diberkahi. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya untuk kalian yang sudah subscribe, like, share, dan juga memberikan komentar yang positif ke video ini. Untuk kalian yang baru aja datang ataupun bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Semoga saja apapun yang akan saya bacakan di sini akan memberikan entah itu saran, masukan, petunjuk, insight ya untuk kalian, sehingga hal tersebut juga akan memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan kalian. Untuk video kali ini saya akan bacakan general reading dengan tema apa sih yang perlu kamu ketahui tentang dia malam ini. Saya akan menggunakan media copy dan juga tarot ya untuk membacakan energinya. Nah, tapi perlu saya ingatkan dulu ya, kalau readingan ini sifatnya general, so pasti energinya tidak akan resonate untuk semuanya. Bisa kebolak-balik, bisa hanya sebagian saja yang resonate, atau bahkan tidak resonate sama sekali. Kalau tidak resonate, itu tandanya pesannya bukan untuk kalian ya, jangan dipaksain. Dan saya berharap kalian juga bisa bijaksana dalam menyikapi hasil readingan ini. Jangan dibaperin, jangan diseriusin. Ambil yang positif dan bermanfaatnya saja. Dan tentunya hasil akhir tetap kita harus serahkan sama Tuhan. Oke, saya akan langsung saja mulai ya. Kita lihat energinya. Di sini ada The World. Wow, ini cukup positif ya. Energi dari The World ini kan bisa diartikan penyelesaian, accomplishment, bisa juga renewal, ataupun ini juga bisa diartikan akhir dari sebuah siklus ataupun keadaan. Sepertinya pesannya bisa saja ditujukan ke kalian yang saat ini entah sedang terkoneksi dengan seseorang, mungkin dia energi pasangan kamu saat ini, bisa juga orang yang sedang dekat sama kamu, bisa juga seseorang yang pernah ya berdealing sama kamu di masa lalu. Ya silakan aja sesuaikan ya, yang mana yang paling relate dengan situasi kalian. Kalau situasinya kalian saat ini sedang terkoneksi, mungkin hubungan kalian itu masih hanya sebatas kayak entah itu pacaran ataupun hanya sebatas kayak TTM-an doang ya. Saya merasakan sepertinya akan ada sesuatu yang akan merubah ya koneksi ini. Ini aspeknya luas ya. Kalau situasinya kalian sudah berpacaran lama gitu ya dengan pasangan kamu, entah mungkin beberapa di antara mereka ada yang berencana gitu ya ingin melamar kamu, bisa jadi. Atau kalau situasinya ada yang masih hanya sebatas PDKT, TTM-an doang. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang memang sedang menunggu ataupun mengharapkan ya ada perubahan yang positif dengan koneksi ini. Sepertinya sebentar lagi ya, mungkin kamu akan mulai bisa melihat kejelasan ya akan kemana arah hubungan ini menuju. Atau kalau misalkan situasinya kalian hubungannya sudah berpisah, mungkin memang ada masalah yang belum tuntas ya di antara kalian. Saya merasakan sepertinya kalaupun kalian sudah berpisah, tapi sepertinya hubungan kamu dan dia itu memang belum benar-benar berakhir sih ya. Oke, sekarang saya akan lihat readingan dari kopinya ya. Saya akan lihat siapa tahu memang ada pesan ataupun petunjuk lainnya yang perlu kalian ketahui. Oke, kita langsung saja lihat ya. Kalau situasinya kalian saat ini sedang menjalani hubungan ya dengan seseorang, saya merasakan ada ikatan yang kuat ya dalam hubungan kalian. Entah kamu ataupun dia, sepertinya kalian berdua itu memang sudah memiliki kecocokan ya satu sama lain. Kalian saling mencintai dan mempercayai ya satu sama lain. Nah, kalau kalian perhatikan ya, saya melihat ada dua orang yang seolah-olah dia itu berada dalam satu cycle ataupun lingkaran yang melindungi kedua orang tersebut. Meskipun saya melihat ada celah di sini ya, dan ada hal-hal yang ingin berusaha untuk masuk ya ke dalam lingkaran tersebut. Tapi karena saya merasakan sepertinya hubungan kamu dan dia itu terlindungi ya. Dalam konteks kalian berdua memang saling mencintai, saling menyayangi satu sama lain, sehingga godaan, halangan, rintangan apapun seolah-olah tidak mampu menembus ya ataupun meruntuhkan hubungan kalian. Saya merasakan sepertinya orang-orang yang berusaha untuk intervensi gitu ya dalam hubungan kalian. Ini juga ada kaitannya tentang orang masa lalunya dia ataupun masa lalu kamu, bisa juga pihak-pihak eksternal lainnya yang berusaha untuk menghancurkan ya hubungan ini. Atau kalau situasinya kalian saat ini masih dalam fase kayak PDKT ataupun belum ada komitmen apapun,
Sepertinya ada distraksi ataupun gangguan ya, kenapa dia gak segera berkomitmen ataupun menetapkan pilihannya. Saya melihat ada seseorang yang ingin berusaha untuk masuk ya ke dalam hubungan kalian. Tapi kalian jangan pernah khawatir atau takut ya, karena saya merasakan ini hanya bagian dari ujian saja untuk menguji seberapa besar kesabaran kamu, keyakinan kamu terhadap pasangan kamu. Karena saya merasakan sepertinya kalau seandainya kalian mampu melewati ujiannya, maka hubungan kalian itu tidak akan tergoyahkan. Nah, sedangkan kalau situasinya kalian sudah berpisah sih, saya merasakan sepertinya kalian tuh memiliki ikatan batin yang kuat ya. Secara kalaupun kalian sudah berpisah, tapi sepertinya dia masih belum bisa melupakan kamu sepenuhnya. Saya juga melihat ada simbol infinity di sini. Ada hubungan spiritual ya dalam koneksi kalian. Itu tandanya pertemuan kamu dan dia bisa saja memang ditakdirkan, atau bisa juga mungkin karena memang ada pembelajaran ya dalam hubungan kalian. Mungkin situasinya kalian saat ini sedang berpisah karena ada banyak distraksi ataupun gangguan, tantangan, ujian yang ada dalam hubungan ini. Tapi sekalinya kalau dia ataupun kamu mampu menghadapi tantangan ataupun ujian yang ada dalam hubungan ini, saya merasakan apa yang terjadi ini hanya bagian dari proses saja ya untuk menguatkan komitmen kalian. Karena suatu hari, suatu saat dia akan kembali ke kamu. Nah, tapi yang saya lihat ya, kalau seandainya dia tidak kembali ke kamu, itu karena semesta ingin melindungi kamu ya dari orang-orang yang mungkin saja tidak akan memberikan kebaikan untuk hidup kamu. Jangan khawatir, mungkin semesta akan mempertemukan kamu ya dengan seseorang sebentar lagi, karena saya merasakan sepertinya jalan kamu udah terbuka ya. Mungkin memang ada hal baik gitu yang akan kamu temui, sambut dan rangkul ya peluang-peluang baik yang akan kamu temui. Karena bisa saja mungkin kehadiran orang tersebut adalah hadiah terindah yang semesta ingin berikan ke kamu. Saya melihat ada zodiak Scorpio, Virgo, Pisces, Gemini, Aries dan juga Taurus. Saya melihat ada jarak ya dalam hubungan kalian. Entah kalian sedang menjalani hubungan LDR atau memang hubungannya sudah berpisah. Saya melihat kalaupun kalian terpisah ya secara fisik, tapi sepertinya kalian terkoneksi ya satu sama lain secara jiwa. Oke, kurang lebih seperti itu untuk copy readingnya. Sekarang saya akan lihat dari kartu tarotnya ya. Saya akan lihat seperti apa tindak lanjut ataupun tindakan yang akan dia lakukan ke depannya dengan koneksi ini, atau mungkin memang ada pesan-pesan lainnya juga yang harus kamu ketahui. Oke, di sini ada Seven of Pentacles, Page of Pentacles, Queen of Cups, The World, Three of Swords, ada Four of Swords, dan di overall energy untuk readingan ini ada Knight of Pentacles. Saya merasakan sepertinya siapapun orang yang berdealing sama kamu ataupun seseorang yang kamu fokuskan saat ini, sepertinya dia memang sering kali mengawasi kamu. Dia tidak pernah melepaskan ya pandangannya terhadap kamu. Kalau seandainya hubungan kamu dan dia itu sudah berpisah, sepertinya sampai dengan detik ini dia memang masih sering ya memantau bagaimana keseharian kamu, bagaimana perkembangan kamu. Mungkin memang ada hal-hal yang dia ingin lakukan ataupun dia rencanakan dengan koneksi ini, tapi sepertinya dia sendiri kayak masih belum bisa menemukan momen ataupun waktu yang tepat ya untuk bisa mewujudkan rencana ataupun keinginannya tersebut. Saya melihat sepertinya memang progres hubungan kamu dan dia itu lamban, butuh waktu, proses, dan kesabaran. Tapi meskipun mungkin progresnya lamban, saya merasakan sepertinya ini juga bagian dari proses ya untuk menguatkan komitmen kalian. Dan kalau misalkan seandainya memang hubungan ini butuh waktu ataupun kesabaran, sepertinya hubungan ini layak untuk ditunggu. Ada Seven of Pentacles di sini. Seperti yang saya singgung tadi ya, sepertinya memang hubungan kamu dan dia itu butuh kesabaran, waktu, dan proses. Tapi sepertinya kalaupun butuh waktu yang cukup panjang, artinya kalian ketemu itu tidak langsung jatuh cinta, tidak langsung jalani hubungan ataupun langsung yakin untuk berkomitmen. Karena sepertinya ada seseorang yang memang membutuhkan waktu yang cukup panjang ya untuk menemukan keyakinan. Nah, tapi mungkin dengan seiring proses berjalannya waktu, sepertinya dia sudah menemukan keyakinan ya dengan apa yang dia inginkan dengan koneksi ini.
ada Page of Pentacles. Jika kalian saat ini sedang menjalani hubungan sebatas pacaran ya, sepertinya dia memang sudah menetapkan pilihannya ya terhadap kamu. Kalau seandainya dia belum membicarakan hal-hal yang ada kaitannya tentang masalah hubungan yang serius, itu karena dia ingin bekerja keras, dia ingin berusaha untuk membangun kestabilan dulu, sampai dia benar-benar siap untuk berkomitmen serius sama kamu. Nah, yang saya rasakan sepertinya memang akan ada kejutan yang gak terduga yang akan kamu temui ya dalam konteks. Entah mungkin pasangan kamu ingin melamar kamu, ingin tunangan, bisa jadi. Karena mungkin dia sudah mulai merasa percaya diri ya untuk berkomitmen sama kamu. Kenapa? Karena sepertinya dia sendiri mungkin sudah mulai menemukan kestabilan dari segi finansial. Mungkin dia sudah mendapatkan pekerjaan yang baik. Sehingga hal tersebut juga yang membuat dia yakin ya bahwa inilah saatnya untuk aku berkomitmen serius sama kamu. Begitu juga untuk kalian yang saat ini masih dalam fase kayak PDKT, TTM-an doang. Alasan kenapa dia belum mau berkomitmen sama kamu itu karena dia ingin bersabar, gak mau buru-buru. Dia butuh waktu gitu ya untuk benar-benar memastikan bahwa kamu adalah pilihan yang terbaik untuk dia. Selama ini dia bukannya cuek, bukannya gak mau, tapi dia ingin memastikan bahwa kamu itu memiliki kualitas yang baik sebagai seorang pasangan, sehingga dia tidak akan pernah menyesali ya keputusan ataupun pilihannya tersebut. Nah, sedangkan untuk kalian yang saat ini sudah berpisah ya hubungannya, ada seseorang yang dia itu kayak ingin mengupayakan sesuatu dengan koneksi ini. Karena ada Queen of Cups. Ketika dia memandang kamu, dia tahu bahwa kamu adalah seseorang yang penyayang. Kamu juga peduli ya, dan memiliki cinta dan ketulusan yang besar sama dia. Mereka juga meyakini gitu ya bahwa kamu akan jadi kandidat ataupun pasangan yang tepat untuk dia. Mungkin karena keyakinan itu juga yang membuat mereka itu yakin gitu ya bahwa kamulah seseorang yang ingin dia perjuangkan. Ada The World di sini. Hampir relate ya, karena ini energi The World muncul 2 kali. Itu tandanya energinya kuat banget. Akan ada penyelesaian, akan ada titik terang, akan ada perubahan level ya dalam hubungan kalian. Ini akan jadi satu berita baik ya untuk kalian, dan sepertinya hal tersebut juga mungkin akan menepis ya keraguan yang kamu rasakan terhadap koneksi ini, ataupun sepertinya penantian, kesabaran kamu itu akan segera terbayar. Ada Three of Swords di sini. Saya merasakan sepertinya koneksi kamu dan dia itu tidak luput dari tantangan, ujian, dan cobaan. Cobaan tersebut bisa datang dari mantannya dia, mantannya kamu, pihak ketiga maksudnya ya. Bisa juga orang tua, atau mungkin juga ada ketidakpercayaan ya dalam hubungan kalian. Mungkin kalian seringkali on off, mungkin kalian seringkali berdebat gitu ya, ataupun seringkali menghadapi masalah gitu ya dalam hubungan kalian. Tapi pada akhirnya ya, karena ada Four of Swords di sini, sepertinya masalah yang ada justru mendewasakan kalian dan mampu membuka pikiran tentang siapakah orang-orang yang memang layak untuk diperjuangkan, mana yang enggak. Kalau situasinya hubungan kamu dan dia belum ada komitmen ataupun yang sudah berpisah, sepertinya memang ujian dalam hubungan kalian itu bisa dibilang cukup berat ya. Kalau seandainya kamulah yang tersakiti ya dalam situasi ini, sepertinya siapapun dia orang yang terkoneksi dengan kamu, ataupun siapapun orang yang pernah melukai kamu, sepertinya karena kejadian inilah dia banyak berkaca, banyak berintrospeksi, banyak menyadari gitu ya tentang hal-hal yang mungkin dia lakukan ke kamu. Dan secara nggak langsung hal tersebut juga mendewasakan dia ataupun merubah cara pandang dia terhadap koneksi ini. Ada perubahan yang terjadi dalam dirinya ya, yang membuat dia itu tersadar akan arti penting nilai kamu dalam kehidupannya. Nah, mungkin karena hal inilah yang mendorong dia ya untuk ingin terkoneksi lagi sama kamu. Nah, seandainya dia datang lagi ke kamu, saya merasakan sepertinya hubungan kamu dan dia itu akan jauh semakin solid dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Nah, tapi dalam situasi ini semesta ingin memberikan kamu pilihan, karena energi The World ini bisa diartikan memang betul ini adalah energi perubahan juga, siklus gitu ya. Tapi perubahan tersebut apakah akan terjadi ataupun tidaknya, itu semua bergantung pada usaha dan keputusan kalian sendiri. Tidak seperti Wheel of Fortune ya. Kalau Wheel of Fortune itu adalah perubahan yang memang di luar kontrol ataupun kendali kita. Tuhan sendiri yang memberikan perubahan tersebut, dan kita nggak bisa mencegah gitu ya perubahan tersebut akan datang dalam kehidupan kita. Tapi energi dari The World ini bergantung pada keputusan kalian. Jika kamu mau menerima dia ataupun tidaknya, misal ya, maka hal tersebut juga akan memberikan perubahan besar dalam koneksi kalian, kayak gitu loh.
Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lihat dari oracle-nya. Di sini ada, wow, new love. Ini energi cukup positif. Saya merasakan sepertinya akan ada awal baru. Ya, kalaupun orangnya udah lama, tapi bisa saja mungkin hubungannya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan hubungan ya sebelumnya. Atau kalau misalkan perubahan yang akan kamu temui ini tidak dikaitkan tentang orang yang ada di masa lalu. Bisa jadi mungkin beberapa di antara kalian ada yang akan segera dipertemukan ya dengan seseorang yang baru, dan mungkin orang inilah yang akan jadi the one kamu yang sebenarnya. Ada win-win outcome is forecast. See? Saya merasakan sepertinya semesta ingin memberikan kamu pilihan. Dalam konteks pilihan manapun baik. Anggap saja kalau misalkan saat ini kamu sedang menjalani hubungan gitu ya dengan seseorang ataupun yang lagi PDKT. Seandainya kamu mau memilih dia, menerima tawaran cinta dari dia ataupun menerima lamarannya dia, bisa jadi mungkin orang ini akan jadi pasangan yang baik untuk kamu. Atau kalau energinya ditujukan ke seseorang yang ada di masa lalu, mungkin saja orang ini memang datang membawa perubahan yang positif. Tapi seandainya kamu punya pertimbangan lain, kamu punya keputusan lain ya dalam situasi ini, jangan khawatir karena sepertinya semesta juga akan membukakan ya sebuah pintu lainnya untuk kamu. Dan sepertinya pilihan apapun yang akan kamu buat itu akan mampu ya mengarahkan kamu pada kebahagiaan dan masa depan seperti yang kamu inginkan. Ada bad health di sini. Saya nggak tahu apakah ini energi ditujukan ke kamu ataukah ke seseorang yang kamu fokuskan saat ini. Kalau misalkan energi ditujukan ke kamu, mungkin kamu lagi sakit atau ada anggota keluarga yang sakit ya. Jangan sakit deh. Lagi musim kayak gini ya, lebih baik jaga kesehatan. Banyak minum vitamin, banyak minum air putih, makan juga makanan yang sehat. Mungkin dengan pola makan yang sehat, maka kesehatan kamu tuh akan tetap terjaga ya. Tapi kalau kalian lagi sakit ya, mudah-mudahan aja cepat sembuh ya. Jangan sampai kalau misalkan kalian sakit ya, hal tersebut juga mungkin akan berpengaruh ya pada aktivitas kamu, pekerjaan kamu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, atau kalau energi ditujukan ke seseorang, ya siapapun dia, saya nggak tahu apakah pasangan kamu lagi sakit, orang yang berdiri sama kamu dia lagi nggak sehat kondisinya, ataupun ada keluarganya yang lagi sakit, bisa jadi. Bisa juga mungkin ini hanya menggambarkan tentang perasaan seseorang saja. Kalau misalkan seandainya ditujukan ke seseorang yang pernah berdealing sama kamu di masa lalu, mungkin sejak dia dan kamu berpisah, dia bisa saja jatuh sakit gitu ya, karena mungkin banyak mikirin kamu. Atau mungkin kenapa energinya lambat di sini, dia nggak segera datang ke kamu karena situasinya saat ini dia memang lagi sakit. Kalau dia udah sembuh, dia udah fit lagi, baru mungkin dia akan berencana ya untuk meneruskan ya keinginan dia untuk ingin terkoneksi lagi sama kamu. Itu juga bisa. Ada release di sini. Kalau misalkan kamu masih memiliki kayak semacam keraguan, ketidakpastian, kekhawatiran yang kamu rasakan ya terhadap hubungan ini, mungkin perasaan takut atau khawatir ini ada kaitannya juga tentang personal issue yang kamu miliki. Misal, kalau kalian saat ini sedang terkoneksi ya dengan seseorang, mungkin kamu sedang menjalani hubungan yang cukup lama gitu ya dengan pasangan, tapi dia belum segera membicarakan tentang masa depan hubungan ini. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang seringkali dipermainkan oleh asumsi ataupun pikiran kalian sendiri. Nah, semesta ingin agar kamu tuh melepas ya keraguan yang kamu rasakan. Cukup enjoy saja dengan hubungan yang ada. Kamu tidak perlu merasa takut berlebihan, apalagi memikirkan tentang kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi. Dan kamu juga mungkin harus bisa surrender ya dengan jalan takdir yang sudah Tuhan pilihkan untuk kamu, dan yakinkan ke diri kamu kalau dia jodoh kamu, dia nggak akan kemanapun kok. Nah, kalau situasinya hubungan kalian yang sudah berpisah, seandainya akan ada momen ataupun kesempatan di mana dia itu akan kembali ke kamu, mungkin kamu harus bisa melepas ya prasangka yang kamu miliki, khawatir kalau dia itu akan menyakiti kamu lagi, melukai perasaan kamu lagi. Nah, disinilah momen penting ya, dimana kamu terus bisa tanyakan ke intuisi kamu, apakah keputusan kamu untuk menerima dia kembali itu adalah keputusan ataupun pilihan yang tepat ataupun tidak. Selagi kamu bisa menerima ya keadaan, memaafkan dia ataupun menganggap bahwa masalah yang terjadi ini juga bagian dari fase proses yang harus kalian temui dulu ya. Ya, apa juga yang harus kamu takutkan? Mungkin dengan fase seperti itu justru akan mampu membuat hubungan kamu dan dia itu semakin kuat.
Nah, tapi kalau misalkan seandainya kamu masih memiliki keraguan ya terhadap dia, kamu juga jangan memaksakan diri dan jangan pernah takut akan masa depan, karena sepertinya semesta juga sudah mempersiapkan ya sesuatu hal yang baik untuk kamu di masa depan. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lihat pesan dari semestanya ya. Di sini ada wow, transformation ataupun perubahan. Hubungan kamu dan dia itu akan semakin mendalam. Cinta itu mampu menaklukkan ruang dan waktu. Wow, ini juga energinya cukup positif. Seperti yang saya singgung di awal ya, karena ini energinya relate, jadi saya tidak perlu harus mengulang-ulang. Saya merasakan sepertinya akan ada perubahan yang besar ya, yang akan kamu temui dalam hubungan kalian. Entah kalian yang saat ini sedang terkoneksi, yang sudah berpisah, ataupun yang sudah berpacaran gitu ya. Sepertinya sebentar lagi ya, kamu akan melihat ada perkembangan ataupun perubahan yang cukup positif dalam koneksi ini. Tapi ingat ya, meskipun energinya ada, kita harus tetap berserah diri ya pada Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan, apapun yang kalian harapkan pasti bisa terwujud. Barengi saja dengan berdoa, afirmasi yang positif. Siapa tahu mungkin kalian bisa mengklaim ya energinya. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bacakan untuk kalian. Semoga kalian suka. Jangan lupa jika kalian menyukai video saya, like, share, dan subscribe channel saya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.